sendiri ya. Saya sendiri biasanya turun langsung ya, merespon keluhan masyarakat ya, khususnya mahasiswa sebagai pengguna labor ya, secara cepat, ramah dan solutif ya. Untuk karyawannya sendiri kita menekan selalu pentingnya empati dan ada standar pelayanan prima yang juga diterapkan di laboratorium sendiri, dan setiap minggu itu kita selalu briefing mengenai orientasi layanan ini sendiri. Untuk akuntabel ya, kita menggunakan ya namanya pencatatan ya aktivitas harian ya. Kalau ada kegiatan di labor, apakah itu riset ya, peminjaman alat, kita ada form yang mendukung kegiatan tersebut. Jadi setiap bulan itu kita rekap kembali ya, kita cek kembali apakah sudah selesai dikerjakan atau ada yang barang atau kegiatan yang memang belum selesai sendiri. Nah, jadi memang kalau ideologi ya harus kita ingatkan ya, setidaknya dalam agenda rapat ataupun apel pagi biasanya kita lakukan pada bulanan gitu ya. Nah, jadi kita ingatkan kalau memang ada pelanggaran nanti ada sanksinya sudah istilahnya berlaku dan sudah sudah diundang-undangkan atau peraturannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu juga kita kita ingatkan terus menerus setiap agenda rapat maupun apel paginya sendiri. Untuk koordinasi itu kita mengadakan forum ya, seperti grup WA ya yang khusus untuk labor ya. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kan ada dilakukan koordinasi atau sinkronisasi ya, termasuk rencana kegiatan ya labor secara fakultas keseluruhannya ya. Jadi target kita itu sesuai dengan target bersama ya. Dan juga ada kendala itu langsung dikomunikasikan secara fakultas sendiri. Jadi kita ada targetnya sendiri, dan kalau ada kendala kita langsung berdiskusi secara musyawarah ya bersama untuk mencapai tujuan tersebut ya. Nah, jadi dengan model seperti itu ya, adalah pencapaian yang bisa atau target yang ditetapkan itu tercapai pada tahun yang sedang berjalan. Memang kita sebagai seorang dosen ini sangat dibilang waktunya fleksibel tidak juga, karena kita harus menyiapkan materi untuk ajar setiap minggu ya Pak, apalagi tergantung banyaknya mata kuliah yang kita ajarkan. Jadi di tengah kesibukan ini saya biasanya menyisihkan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam di luar jam pengajaran ataupun di waktu-waktu kosong. Nah, itu dengan cara mengikuti pelatihan seperti webinar atau enggak saya membaca jurnal-jurnal referensi yang terkait ya, ataupun berdiskusi dengan senior-senior ataupun orang lain yang lebih ahli di bidangnya. Ini sangat luar biasa ya. Ya, saya pribadi sebenarnya lebih untuk tidak mementingkan ego sendiri sih Pak, itu lebih intinya. Jadi tetap menerima pendapat, saya juga harus mengungkapkan pendapat saya, tetapi tidak juga menutupi untuk kawan-kawan yang ingin memberikan pendapat. Jadi dengan pendapat-pendapat yang ada kita coba renungkan kembali untuk dapat titik temunya ataupun win-win solution yang paling rasional ya, demi kelancaran tugas bersama. Ya, caranya yang pasti ya harus menerima perubahan yang ada sih Pak, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, apalagi sudah ada industri 4.0 yang nantinya akan juga 5.0 gitu ya.
Jadi acaranya tetap mengikuti perubahan. Kita juga harus membaca buku-buku panduan yang diberikan, ataupun kalau memang ada kendala kita bisa tanya ke pusat. Ya, kan biasanya ada help desk centernya di situ. Ya, kita lakukan semua itu agar kita dapat memahaminya dan bisa melaksanakan dengan perubahan-perubahan yang ada. Mungkin saya pernah melakukan penyusunan laporan untuk penelitian ya dengan rekan saya di bisnis digital, di mana kami itu membuat tentang Internet of Things ataupun seperti smart home ya. Di situ dengan menggunakan ilmu saya tentunya di bagian IT-nya dan kemudian bisnis digitalnya dengan menggunakan sistem keuangan mereka ataupun seperti pembukuan segala macamnya seperti itu. Jadi dengan antara kolaborasi yang ada bisa mendapatkan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan agar penelitian tadi bisa diterima oleh pusat. Ya mungkin seperti itu saja. Untuk yang di RT02 itu memang ada sih yang istilahnya tuh ya namanya kita tinggal di kota pasti ada heterogen kan, bermacam-macam suku. Kalau macam-macam suku masih kita apalagi yang jelasnya itu berbeda keyakinan, khususnya kepada non muslim itu. Kalau di lingkungan saya nih yang non muslimnya tuh sekitar 5 kakak atau 6 kakak sekitar itulah. Cuman kalau warga-warga yang non, dia tetap berbaur ke situnya dalam acara seperti acara-acara 17-an kayak kemarin kan. Sesudah itu acara-acara yang sifatnya kayak pesta atau apa. Mungkin kalau masalah transparansi dana setelah mau saya jadi RT, insya Allah nggak ada yang komplain sih gitu. Nah karena kalaupun ada tetap kami konfirmasi. Nah umpamanya yang ada kemarin tuh begini Mbak, maaf kemarin kan ada acaranya tuh kayak kita acara cuci kampung. Nah itu kan ada istilahnya tuh ada cuci kampung, ada sisa sekitar 700-800. Nah kami yang nyerahkan bukan saya juga, itu kami ini ada Karang Taruna desa, ada Karang Taruna pemuda. Nah dari situ kami koordinasi ke dionya juga gitu. Mungkin kami di setiap warga tuh kami sudah mengkoordinasi kepada saudara Pak Sekretaris. Mungkin nomor HP saya 24 jam itu aktif. Mungkin kalau ada keluhan dari warga khusus masyarakat, mungkin cepat hubungi kami. Mungkin kalau masalah administrasi ataupun kebutuhan warga khususnya, akan kami sampaikan di grup tahlilan. Dari hasil bincang-bincang dengan berbagai pihak, mulai dari pimpinan di kampus, rekan sejawat dosen, hingga tokoh masyarakat di lingkungan RT, kita dapat menarik satu kesimpulan yang besar, yaitu nilai berakhlak adalah kompas universal. Mengapa demikian? Karena baik di laboratorium sebagai akademisi maupun di tengah masyarakat sebagai warga negara, integritas, pelayanan, dan kolaborasi adalah kata kunci. Kepemimpinan yang akuntabel dari kepala laboratorium, profesionalisme dosen yang kompeten, serta keramahan layanan ketua RT menunjukkan bahwa setiap individu menjalankan perannya dengan nilai-nilai ini. Maka dengan nilai ini terciptalah ekosistem yang harmonis dan berdaya saing, baik di lingkungan institusi pendidikan maupun di lingkungan sosial masyarakat.